Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2251. Jika ini masalahnya, maka tembak dari level jiwa. Mata Qin Chen berkedip dan dia sudah membuat keputusan. Pergi dengan. Dia mengangkat tangannya, dan serangkaian pola formasi yang menakutkan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah cakram formasi Tiankong Wanzuan, yang dengan cepat menyegel kekosongan ini. Oke, mata Gu Zunren memadat, dan harta tak berujung Qin Chen membuatnya merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Jika harta ini dapat diperoleh oleh orang tua itu, kekuatan orang tua itu pasti akan sangat meningkat, dan dia bahkan akan dapat pulih ke tingkat kultivasi sebelumnya lebih cepat. Tetapi ketika Gu Zunren memikirkannya, seni Wan Shen Qin Chen sudah bekerja. Para dewa hancur, alis Qin Chen terbelah, dan mata jiwa muncul, dan kekuatan pusaran jiwa yang mengerikan tetap ada, dan dunia jiwa berkabut muncul di dalamnya. Dalam kegelapan, kekuatan mematikan yang ditujukan pada jiwa mekar dari kekosongan mata. Kamu sebenarnya, pria mulia kuno terkejut. Qin Chen ingin bersaing dengan dirinya sendiri untuk kekuatan jiwa, dan Harrier surgawi di depannya tiba-tiba memancarkan fluktuasi jiwa yang aneh. Bersenandung antara langit dan bumi, menghantui alam jiwa yang unik. Nah, kamu ingin bersaing dengan lelaki tua untuk mendapatkan jiwa. Orang tua itu tidak bisa mengalahkanmu sebelumnya, hanya karena dia tidak mendapatkan kendali atas tubuh. Sekarang, dengan jiwa kecilmu, bagaimana kamu bisa berurusan denganku? Bersenandung di tubuhnya, kekuatan tak terlihat naik, dan juga mengumpulkan kekuatan jiwa untuk menahan serangan Qin Chen. Ledakan. Kedua jiwa itu menyerang dan tiba-tiba bertabrakan dalam kehampaan. Dalam kehampaan, kekuatan tak terlihat meresap, dan kesombongan jiwa yang menakutkan tetap ada di antara langit dan bumi, membuat langit dan bumi berubah warna. Oke, Yang Mulia kuno berubah warna, dan pencapaian jiwa orang lain, dalam tubuh Feng Shaoyu yang dia tempati, tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Bagaimana puncak kecilnya Wudi memperbaiki rantai api iblis King Lian, dan dalam keterkejutannya, Qin Chen memacu King Lian Demon Fire pada saat yang sama. Panggilan, putaran api biru-biru tiba-tiba bangkit, turun ke dunia ini, dan kekuatan api yang menakutkan tiba-tiba mengalir keluar. Engah, kekuatan jiwa Qin Chen membawa kekuatan api yang menakutkan, membombardir orang terhormat kuno, mengaum dan mengamuk menembus tingkat spiritual. Selain itu, ada juga kekuatan guntur yang menakutkan, yang diintegrasikan ke dalam serangan jiwa. Saat mendesak Wan Shen Jue, Qin Chen juga menggunakan teknik terlarang jiwa surga. Tiga kekuatan menakutkan bergabung bersama untuk membentuk perubahan kualitatif. Hai, Feng Shaoyu menjerit dan tubuhnya ditutupi oleh api biru. Terbakar, tubuh dan jiwanya tampaknya telah dibombardir oleh ribuan guntur dan api. Pada level ini, Qin Chen sekali lagi mendesak Jing darah iblis leluhur dan kuali iblis penekan. Ledakan. Beberapa kekuatan menakutkan mengalir pada saat yang sama. Dan Yang Mulia pria kuno penuh ketakutan. Dan kekuatan jiwa di tubuhnya sedikit dikonsumsi. Brengsek. Dia meraung. Tetapi tidak berdaya. Di bawah serangan tingkat jiwa semacam ini, pelat Harrier surgawinya juga kehilangan fungsinya. Dan ditekan oleh kitab darah iblis leluhur dan kuali iblis penekan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, kekuatan jiwanya dikonsumsi sedikit. Dia akhirnya ketakutan. Ledakan. Dia dengan panik mendesak pelat Harrier, sedikit mengguncang kekuatan di sekitarnya, dan melarikan diri ke sini. Tapi pada saat ini, bersenandung, cahaya hitam melintas di kehampaan, dan itu adalah kucing hitam besar, yang muncul langsung di atas kepala lelaki tua itu, dan menepuknya dengan cakar. Apa? Tuan kuno ketakutan dan menyaksikan cakar tajam kucing hitam besar itu jatuh padanya, pusing di lubuk jiwanya. Tetapi pada saat ini, serangan Qin Chen telah menembus ke dalam tubuhnya, merobek dagingnya sedikit demi sedikit. Berhenti. Jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, setiap orang memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Tuan kuno berteriak dengan panik. Qin Chen mencibir. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan saat ini? Tidak peduli. Dia terus meningkatkan perpaduan tiga kekuatan, dan untuk pertama kalinya menemukan bahwa serangan di tingkat jiwa sangat efektif.
Untuk orang terhormat kuno, alam suci kuno yang begitu kuat, dia harus dibunuh. Jika tidak dia pasti akan menyebabkan kerusakan. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu membiarkanku pergi, lelaki tua itu bersedia tunduk padamu. Tuan kuno meraung marah. Serahkan aku, menunggumu menangkapku. Qin Chen mencibir. Pria terhormat kuno itu mengikuti Feng Xiaoyu sebelumnya. Tetapi pada saat krisis, dia membawa Feng Xiaoyu pergi, dan sekarang dia berkata untuk menyerahkannya. Apa lelucon? Tidak, tidak. Orang tua itu rela mengorbankan jiwanya untukmu. Selama kamu tidak membunuhku, orang tua itu bersedia melayani kamu sebagai Tuhan. Ketika Gu Zunren mengatakan ini, hatinya terhina. Dia, seorang bijak kuno yang bermartabat, ingin menyerah kepada kaisar bela diri puncak kecil. Seberapa kuat penghinaan ini? Tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya cara lain. Jika dia tidak setuju, hanya ada jalan buntu. Maaf, tidak perlu untuk pemuda ini. Qin Chen acuh tak acuh, dan dia sangat cemburu pada Yang Mulia Gu. Orang seperti itu, yang tahu apa artinya, harus diadu oleh lawan, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, matanya berkilat, niat membunuh terungkap, dan tangannya terus bergerak. Tidak, orang tua itu masih berguna. Orang tua itu mengikuti Feng Xiaoyu dan tahu segalanya tentang kekaisaran Suanyuan. Dan sekarang orang tua itu telah merebut Feng Xiaoyu ini. Dia dapat sepenuhnya menyerahkan diri kepadamu dengan kekaisaran Suanyuan sebagai kaisar Suanyuan. Petik 2. Master kuno berteriak dengan panik, dengan keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Gu Zun, kamu orang tua. Ketika Feng Xiaoyu yang tertekan mendengar semua ini, seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan panik. Oke, Qin Chen mengerutkan kening, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit tergerak. Yang Mulia kuno telah membawa Feng Xiaoyu pergi, jadi begitu pihak lain menyerah padanya, dia bisa menggunakan identitas Feng Xiaoyu untuk bertindak di daratan. Pada saat itu, memenangkan kekaisaran Suanyuan tanpa usaha apapun, yang akan menjadi keuntungan besar baginya untuk menghadapi Raja Iblis dan Sangguan Sier selanjutnya. Melihat hati Qin Chen bergerak, Gu Zunren buru-buru berkata, selain itu, lelaki tua itu tahu bahwa kamu menentang iblis alien. Di zaman kuno, lelaki tua itu sangat membenci iblis alien ini. Orang tua itu tidak pernah bersatu dengan iblis alien. Selama Anda mengampuni orang tua itu dapat memberitahu Anda sebuah rahasia besar tentang iblis alien. Gu Zunren berteriak dengan panik. Rahasia besar, rahasia apa yang bisa dimiliki orang kuno ini? Rahasia ini ada hubungannya dengan pengaturan inti iblis alien di benua Tianwu saya. Gu Zunren melanjutkan. Qin Chen tampak dingin, dan berkata dengan dingin, apakah Anda berbicara tentang kondisi dengan Ben Shao? Gu Zunren gemetar dan buru-buru berkata, tidak, tidak, orang tua itu tidak berani. Orang tua itu hanya ingin memberitahumu bahwa selama kamu menaklukkan orang tua itu tidak berguna. Qin Chen akhirnya tergerak. Jika Gu Zunren bisa mengendalikan kekaisaran Suanyuan untuk dirinya sendiri, benua Wu akan mengurangi banyak kerugian hari itu, yang akan menjadi berkah yang sangat besar bagi daratan. Namun, saya harus memastikan bahwa saya dapat mengendalikan Gu Zunren. Bersenandung, Qin Chen langsung mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan mengerikan menyebar secara langsung. Korbankan asal jiwamu, biarkan Ben Shao mengendalikan. Ben Shao dapat mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Qin Chen berkata dengan dingin, matanya menghantui niat membunuh. Ini adalah garis bawahnya. Jika Yang Mulia kuno tidak mau, Qin Chen pasti akan membunuhnya tidak peduli seberapa bagus lawannya. Bab 2252. Ya, menghadapi ancaman kematian, Tuan kuno harus menyebarkan jejak asal jiwanya. Namun, dia sebenarnya memiliki harapan yang samar di dalam hatinya. Dia adalah orang yang kuat di alam suci, dan jiwanya tidak dapat dimurnikan dengan santai. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang. Tetapi bagaimanapun juga, dia pernah menjadi penguasa alam suci, dan kekuatan jiwanya telah tercapai. Tingkat yang sama sekali baru. Tidak mudah bagi Qin Chen untuk mengendalikannya. Tetapi ketika kekuatan jiwa Qin Chen bertahan, warna Gu Zunren berubah. Kekuatan jiwa Qin Chen sangat kuat, dan dia bahkan tidak membuatnya marah. Apa yang mengejutkan orang-orang Gu Zun adalah bahwa kekuatan jiwa Qin Chen sebenarnya mengandung jejak paksaan yang unik.
Begitu bersentuhan dengan sumber jiwanya, dia sebenarnya memiliki semacam ketakutan dari lubuk jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Gu Zunren terkejut, dan nafas jiwa dari puncak kecil Kaisar Bela Diri benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Ini hanyalah sebuah fantasi. Pada saat ini, Qin Chen juga bersentuhan dengan asal jiwa veteran kuno, dan Qin Chen segera tertarik dengan asal jiwa veteran kuno. Apakah ini asal dari jiwa pembangkit tenaga listrik Sein Realm? Qin Chen bergumam, matanya bersinar. Meskipun kekuatan jiwa yang mulia kuno telah jatuh, bagaimanapun juga, dia pernah menjadi orang kuat di alam suci. Dan struktur jiwanya telah menjadi berbeda dari Wudi biasa. Terutama yang mulia kuno sendiri adalah seorang master yang telah mengembangkan kekuatan jiwa. Meskipun Qin Chen tidak lebih lemah dari Tuan kuno dalam hal jiwa, ini adalah pertama kalinya dia melihat asal-usul jiwa seorang pria kuat di alam suci, yang benar-benar berbeda dari aura jiwa ras iblis alien. Meskipun esensi jiwa sebenarnya sama, aura jiwa yang terbentuk pada akhirnya juga berbeda antara kedua ras karena rute yang berbeda. Tapi kekuatan jiwa master kuno memberi Qin Chen banyak inspirasi dalam sekejap. Untuk sementara waktu, Qin Chen memiliki berbagai pemikiran di benaknya, dan dia memiliki pemahaman baru tentang penggunaan beberapa metode rahasia dalam seni terlarang jiwa surgawi. Namun, pada saat ini, Qin Chen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memahami kekuatan jiwa yang mulia kuno, tetapi secara langsung mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk memperbaiki asal jiwa yang mulia kuno. Bersenandung, hanya dalam sekejap, asal-usul jiwa Gu Zun telah dikendalikan oleh Qin Chen. Apa? Gu Zunren tercengang, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pihak lain menyempurnakan sumber jiwanya begitu cepat, hampir tidak pernah terdengar. Pada saat berikutnya, Qin Chen segera merasa bahwa dia dan jiwa orang kuno itu sudah memiliki koneksi. Selama dia memikirkannya, jiwa orang kuno itu akan menghilang. Pada saat ini, Qin Chen mengendurkan ekspresinya, menepuk bahu Tuan kuno dan berkata, "Tuan Gu, mulai sekarang, kamu akan menjadi orang mudamu sendiri. Selama kamu tidak berbicara omong kosong, jangan melakukan hal-hal tanpa pandang bulu, Tuan Muda Ben akan membiarkan Anda hidup dengan baik. Mungkin, ketika krisis di benua Tianwu berakhir, Tuan Muda Ben bahkan akan membebaskan Anda. Terima kasih, Tuan, bawahan harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik." Orang tua itu memberi hormat dengan hormat. Wajahnya menjadi pucat, dan kecepatan Qin Chen mengendalikan asal jiwanya benar-benar membuatnya takut. Rasa hormat muncul di hatinya, dan dia tidak berani bersikap kasar. Dan dia bahkan lebih bersemangat karena Qin Chen akan membiarkan dirinya bebas di masa depan. Dia tidak berpikir bahwa Qin Chen menipu dirinya sendiri. Bagaimanapun, Qin Chen sudah mengendalikan asal jiwanya. Dia bisa memutuskan hidup atau matinya dalam satu pikiran, dan membiarkannya pergi ke timur. Dia tidak berani pergi ke barat. Dia tidak perlu menggunakan kebebasan sama sekali. Sesuatu untuk mendapatkan kesetiaannya. Yah, kamu menyerahkan jiwa Feng Shaoyu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ya Tuan, Yang Mulia kuno mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tubuh jiwa yang kosong terisi. Itu adalah Feng Shaoyu. Pada saat ini, dia memandang Yang Mulia kuno dengan ketakutan, dengan ekspresi ketakutan dan kemarahan, dan meraung, "Yang Mulia Gu, kamu orang kecil yang tak tahu malu, orang suci kuno yang bermartabat, bersedia menjadi anjing lari. Kaisar ini merasa jijik padamu." Gu Zunren mencibir, "Feng Shaoyu, kamu juga seorang kaisar yang hebat. Kamu tidak mengerti kebenaran tentang kesuksesan dan kegagalan." Gu Zunren tidak peduli. Bahkan dia mengagumi kekuatan Qin Chen. Belum lagi hidup dan matinya dikendalikan oleh Qin Chen, dan dia langsung mengorbankan Feng Shaoyu. Qin Chen. Feng Shaoyu memandang Qin Chen. Jiwanya memancarkan aura ketakutan. Tetapi dia malah menjadi tenang. Pada saat ini, dia menyesal dan kesal di dalam hatinya. Dia adalah orang yang bermartabat dan setengah suci. Mengapa jiwanya tidak meledak sekarang? Jadi dia tidak harus menderita penghinaan. Tetapi sekarang jiwanya telah disegel oleh orang terhormat kuno, dan dia tidak bisa membuat resistensi apapun. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki harapan yang samar di dalam hatinya. Apa yang disebut kematian lebih buruk daripada hidup? Jika ada kesempatan untuk hidup, bagaimana dia bisa rela mati?
Tunggu, selama kamu membiarkan kaisar ini keluar dari masalah, apakah itu orang terhormat kuno atau Qin Chen? Keduanya harus mati. Semuanya akan mati. Adapun Qin Chen ini, kali ini kaisar pasti akan mati, menghancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping. Ada kesempatan kebangkitan lagi. Dia meraung marah dengan aura jiwanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengerti bagaimana Qin Chen tidak mati sejak awal, tetapi selamat dari bocah Tianyu Utara ini. Apakah jiwa dirampas? Tapi Qin Chen jatuh 300 tahun yang lalu, dan bocah wilayah surgawi utara ini baru berusia 20 atau 30 tahun. Perbedaan tahun antara keduanya terlalu jauh. Feng Xiaoyu, sekarang kamu seharusnya ingin menghancurkan Ben Shao menjadi 10.000 keping. Dan pada saat yang sama bertanya-tanya mengapa Ben Shao masih hidup, kan? Qin Chen memandang Feng Xiaoyu dan tiba-tiba berbicara dengan acuh tak acuh. Matanya dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Biarkan Feng Xiaoyu kedinginan. Qin Chen, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Feng Xiaoyu berkata dengan marah. Mata Qin Chen membuatnya merasa ketakutan. Membunuhmu. Qin Chen mencibir. Feng Xiaoyu ini benar-benar berpikir dengan baik. Membunuh orang seperti dia sama saja dengan pembebasan. Yakinlah, tuan muda ini tidak akan membunuhmu. Pemuda ini akan memurnikan jiwamu siang dan malam, membuatmu tidak bisa bertahan, mati, dan merasakan semua rasa sakit. Ngomong-ngomong, ada Sangguan Xier, sebelumnya. Sangguan Xier meninggal. Tuan muda ini akan membuatmu tetap hidup, dan kemudian kamu akan tahu bahwa lebih baik mati daripada hidup. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen melambaikan tangannya, dan jiwa Feng Xiaoyu tiba-tiba dibawa ke Calming Cauldron olehnya. Tidak mau. Feng Xiaoyu berteriak ngeri. Di kuali iblis penekan, energi iblis melonjak. Untuk skeleton ruder dan lainnya, itu adalah tempat yang bagus untuk perbaikan rantai. Tetapi untuk Feng Xiaoyu, itu seperti api penyucian. Di Demon Suppressing Cauldron, Feng Xiaoyu terjun ke dunia iblis tanpa batas. Pada saat yang sama, serangkaian energi iblis yang mengerikan mulai menembus ke dalam jiwanya. Seperti 10.000 iblis yang mengenakan tubuhnya, menyakitkan. Ah, Qin Chen, biarkan aku keluar. Kamu biarkan aku keluar dengan cepat. Feng Xiaoyu meraung. Jiwanya terus berputar dan berfluktuasi, sangat keras. Selain itu, Qin Chen menuangkan jejak api iblis King Lian ke lempeng giok keberuntungan semesta. Tiba-tiba, jejak api nyata yang membara, disertai dengan energi iblis membakar jiwa Feng Xiaoyu. Bab 2253. Qin Chen mengendalikan kekuatan ini dengan sangat halus. Di bawah penindasan King Lian Demon Fire dan Demon Suppressing Ding, Feng Xiaoyu akan merasakan sakit yang tak berkesudahan. Tetapi dia tidak akan mati dan akan menderita siang dan malam. Dia berjuang dengan menyakitkan dan masih memohon belas kasihan pada awalnya. Tetapi setelah secara bertahap mengetahui bahwa Qin Chen tidak akan membiarkannya pergi, dia mengutuk seperti tikus. Itu benar-benar terlalu menyakitkan. Api yang mengamuk dan energi iblis langsung membakar jiwanya. Rasa sakit ini bahkan 100 kali lebih kuat dari rasa sakit fisik. Gu Zunren merasakan situasi pukulan Zen Moding di Feng Xiaoyu. Alisnya melonjak liar, dan dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, menghormati dan takut pada Qin Chen di dalam hatinya. Qin Chen melirik pria terhormat kuno. Pria terhormat kuno terkejut, dan buru-buru berkata, "Tuan, apa pesanan Anda?" Faktanya, Qin Chen sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi Gu Zunren. Jika dia ingin meninggalkannya secara langsung, ini bukan waktunya. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Tetapi jika dia di sisinya, dia akan dilihat oleh orang lain. Feng Xiaoyu hal-hal yang dia serahkan juga akan menyebar. Tepat ketika Tuan Kuno gugup dan ketakutan, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Anda dapat maju ke harta nyata dari ruang kecil." Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen melambaikan tangannya, dan Gu Zunren merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya, dan saat berikutnya dia menghilang ke dalam kehampaan. Ups! Pada saat berikutnya, sosok Qin Chen bergetar dan menghilang tiba-tiba. Di antara piringan giok keberuntungan di alam semesta, Tuan Kuno melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan takjub. Di sini adalah, hatinya terkejut, tak tertandingi. Dia berada di ruang misterius, yang penuh dengan kekudusan. Tiba-tiba,
Dia menoleh dan melihat ke kedalaman ruang, di mana bercokol dalam sosok besar yang menjulang tinggi ini, dengan dingin menatap lelaki tua itu. Ini, Gu Zunren terkejut. Sosok yang menjulang tinggi ini memancarkan aura yang menakutkan. Dan asal-usul aura ini sebenarnya berada di tingkat alam suci. Yah, anak dari ras manusia. Lau Yuan membuka mulutnya, matanya dingin. Monster macam apa ini? Apakah ini pembangkit tenaga binatang suci darah? Jantung Gu Zunren berdetak kencang. Dia belum pernah melihat Lau Yuan, jadi tentu saja dia tidak tahu apa-apa tentang binatang buas kuno dari ras iblis alien. Feng Xiaoyu, kenapa kamu di sini? Di antara cakram giok keberuntungan di alam semesta, Sangguan Gu Feng melihat penampilan Gu Zunren dan tiba-tiba berseru. Setelah Sangguan Gu Feng ditangkap dan difoto oleh Qin Chen tidak membunuhnya karena kegunaannya. Dia baru saja memenjarakannya di sini. Pada saat ini, melihat Gu Zunren muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Gaya kuno Sangguan di istana berkabut. Gu Zunren tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke 5 tubuh yang dikagumi Qin Chen. Orang ini bahkan menangkap semua sekte istana berkabut. Metode macam apa ini? Tidak, kamu bukan Feng Xiaoyu. Siapa kamu? Sangguan Gu Feng berkata dengan ngeri. Matanya melebar, dan dia secara alami bisa merasakan perbedaan dalam Feng Xiaoyu di depannya. Gu Zunren tersenyum dingin, tetapi mengabaikannya. Tanah suci darah, ibu kota suci. Beberapa hari telah berlalu sejak Qin Chen mengejar dan membunuh Feng Xiaoyu dan pergi. Tetapi di alun-alun, orang-orang kuat dari banyak kekuatan masih berkumpul di sini dan tidak bubar sama sekali. Bukannya mereka tidak mau pergi, tetapi Fu Qiankun langsung memblokir ibu kota suci, tidak mengizinkan siapapun pergi. Ibu kota suci saat ini penuh dengan darurat militer. Kaisar Wuxiang dan Kaisar Wuxiang dari Kekaisaran Suanyuan dan yang lainnya telah dibawa pergi oleh orang-orang dari Tanah Suci Garis Darah. Orang-orang yang tersisa dari pasukan utama terjebak di sini. Jangan biarkan mereka pergi atau mengirim mereka. Pegang, sehingga hati pasukan utama sangat khawatir. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah secara alami sekte-sekte yang diam-diam berventilasi dengan Kekaisaran Suanyuan dan secara langsung membentuk aliansi kekuatan dengan istana berkabut. Mereka semua ketakutan, karena takut tanah suci darah akan datang kepada mereka. Karena mereka tahu betul bahwa Fu Qiankun saat ini sedang memperbaiki tanah suci garis darah. Dan setelah perbaikan selesai, itu pasti giliran mereka. Namun, mereka tidak berani melawan. Di base camp suci garis keturunan, bahkan Feng Xiaoyu hampir dipenggal, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Orang-orang ini tidak bisa menakuti ombak sama sekali. Orang-orang dari beberapa kekuatan seperti Wan Baolou dapat tetap tenang. Karena mereka bertekad untuk berada dalam keadaan netral, dan Wan Baolou juga termasuk di antara kekuatan daratan teratas. Bahkan jika tanah suci garis darah dikembalikan ke tangan Qiankun, itu tidak akan menjadi pembunuh tanpa pandang bulu. Tetapi beberapa kekuatan top biasa sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Sejak itu, Kaisar Iblis King Wu telah menjadi roti kukus yang manis di antara orang-orang. Bagaimanapun, dia memiliki persahabatan dengan Qin Chen dan Fu Qiankun sebelumnya, dan secara alami menarik perhatian semua orang. Hari ini, saat semua orang khawatir, ledakan, di atas langit di atas Bloodland Holy Land, sebuah lampu listrik menyala, dan pada saat yang sama sesosok muncul di atas Bloodland Holy Land. Ini adalah seorang pemuda, dikelilingi oleh cahaya guntur, agung, seperti dewa. Ini Qin Chen, dia benar-benar kembali. Jadi, Feng Xiaoyu, semua orang di alun-alun itu tidak bisa dijelaskan. Semuanya mendongak dengan takjub dan menatap langit dengan kaget. Munculnya Qin Chen membuat jantung mereka berdetak kencang, dan seluruh tubuh mereka kedinginan. Bagaimanapun, Qin Chen dulu mengejar dan membunuh Feng Xiaoyu. Tapi sekarang Qin Chen kembali dengan selamat. Nasib Feng Xiaoyu. Debu kecil, kamu akhirnya kembali. Ledakan. Dan ketika Qin Chen muncul di atas Holy Land of Bloodland, tawa gembira terdengar, dan Fu Qiankun naik ke langit dari Holy Land of Bloodland, dan datang ke Qin Chen dengan terkejut. Debu kecil, bagaimana dengan Feng Xiaoyu? Segera, Fu Qiankun bertanya dengan gugup. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara, kembalilah dan bicarakan itu. Qin Chen melirik semua orang di bawah matanya dan berkata dengan ringan.
Secara alami, dia tidak akan membiarkan semua orang tahu tentang masalah penaklukannya terhadap Tuan Kuno. Ini baik. Fu Qiankun segera membawa Qin Chen ke kedalaman tanah suci darah. Kurang debu. Qiu Pucun memimpin sekelompok master garis keturunan untuk menyambut mereka. Mereka juga semua tahu bahwa Qin Chen adalah pewaris kaisar melanggar seni bela diri 300 tahun yang lalu. Kaisar Martial Arts Breaking saat itu adalah tetua kehormatan tanah suci garis darah dan panutan dari penguasa garis keturunan daratan. Jadi dia secara alami layak untuk dihormati. Chen kecil, ini adalah penguasa garis keturunan yang dipenjarakan oleh Yan Guan dan yang lainnya di ruang bawah tanah, dan tidak setuju untuk berkolusi dengan Kekaisaran Suanyuan. Hari-hari ini ketika kamu pergi, orang tua itu telah mendapatkan kembali kendali atas tanah suci garis keturunan, dan Yan Guan dan yang lainnya telah ditahan oleh orang tua itu, dan Kaisar Wuxiang dan Kaisar Wuxiang dari Kekaisaran Suanyuan juga ditahan, tetapi Yan Licheng melarikan diri. Fu Qiankun berkata dengan menyesal. Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Meskipun Yan Licheng diizinkan untuk melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik semi bijaksana, kendali ulang Fu Qiankun atas tanah suci garis darah memberinya dorongan besar. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Feng Xiaoyu? Fu Qiankun berkata dengan rasa ingin tahu. Kau biarkan mereka semua mundur. Qin Chen melirik Qiu Pucun dan yang lainnya. Fu Qiankun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bukankah ini rahasia? Adapun membuat semua orang mundur. Tapi tentu saja dia tidak akan melanggar perintah Qin Chen, dan segera Qin Chen dan Fu Qiankun adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Hah, sesosok melintas dan Gu Zunren sudah muncul di aula. Feng Xiaoyu, Fu Qiankun tiba-tiba mendekati musuh, dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Tetapi saat berikutnya, Fu Qiankun tercengang. Dan dia melihat Gu Zunren berdiri di samping Qin Chen, membungkuk dan memberi hormat, dengan sikap hormat, seperti seorang pelayan, dan berkata dengan hormat, Tuan. Bab 2254. Ini apa yang terjadi? Fu Qiankun tercengang sesaat, tetapi segera dia mengerti, dan menatap Qin Chen dengan kaget. Apakah Qin Chen menaklukkan Feng Xiaoyu? Tidak, orang ini bukan Feng Xiaoyu. Fu Qiankun melihatnya dengan hati-hati, dan segera menjadi lebih terkejut. Pada saat ini, aura yang memancar dari Feng Xiaoyu membuatnya merasa sedikit cemburu. Ini adalah semacam penindasan asli, seolah-olah Feng Xiaoyu di depannya berada di atas basis kultivasi. Jauh melampaui dia, tapi Fu Qiankun tahu betul bahwa Feng Xiaoyu hanyalah alam suci setengah langkah seperti dia, dan tidak mungkin memberinya penindasan yang begitu kuat. Kecuali, mendesis. Fu Qiankun menghirup udara, kecuali Feng Xiaoyu di depan mata Qin Chen sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam suci kuno yang hidup di tubuh Feng Xiaoyu. Fu Qiankun, izinkan saya memperkenalkan Anda, Gu Zunren, rombongan baru kursi ini. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Fu Qiankun sudah terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Matanya menatap Qin Chen seperti lonceng tembaga. Tenggorokannya tercekat di sana, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Sial, meskipun dia tahu kekuatan Qin Chen sangat kuat, dia mengalahkan klon dari Lord of Abyss Demon ketika dia berada di Ancient Demon Land dan menyelamatkan semua orang. Dapat dibayangkan bahwa Qin Chen benar-benar memperbudak orang suci kuno, yang masih membuatnya agak tidak dapat diterima. Tes Gading, kamu benar-benar seekor sapi. Fu Qiankun menahan ibu jarinya untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengulurkan ibu jarinya, dan ekspresi kekaguman melekat di antara alisnya. Bahkan yang kuat di alam suci dapat menaklukkan ini. Dia harus mengagumi ini, meskipun lawannya jelas telah jatuh ke alam suci sekarang. Bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat di alam suci. Selain itu, master seperti itu mungkin membantunya menembus alam suci, dan dia bisa menjawab banyak keraguan. Ngomong-ngomong, di mana Feng Xiaoyu? Segera, Fu Qiankun bertanya tentang Feng Xiaoyu lagi. Setelah mengetahui tentang keadaan Feng Xiaoyu saat ini, Fu Qiankun menghela nafas. Feng Xiaoyu hanya bisa mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Namun, sekarang Gu Zunren rela menyerah kepada Qin Chen dan diam-diam mengendalikan Kekaisaran Suanyuan. Fu Qiankun sangat bersemangat. Alhasil, dia lebih percaya diri dalam menghadapi Misty Palace.
Tidak heran Qin Chen ingin mengalihkan perhatian Qiu Pucun dan yang lainnya. Lebih baik sedikit orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Bukannya mereka tidak mempercayai Qiu Pucun dan yang lainnya, tetapi itu tidak perlu. Wu Shang Wudi dan Jin Shen Wudi itu. Fu Qiankun bertanya lagi. Keduanya diawasi olehnya dan dibunuh secara langsung, yang sepertinya agak boros. Dua dari mereka, Qin Chen berkata setelah meditasi. Kalau begitu kendalikan keduanya bersama-sama. Tidak apa-apa. Wu Shang Wudi dan Jin Shen Wudi keduanya tingkat tinggi Kekaisaran Suanyuan, selama mereka berdua membantu Gu Zun. Orang-orang dapat dengan mudah mengendalikan seluruh Kekaisaran Suanyuan di negara mereka, tangan. Adapun sekelompok orang dari dunia luar, Qin Chen juga tidak berencana untuk membunuh mereka. Orang-orang ini semua adalah kekuatan berpangkat tinggi di daratan. Jika mereka terbunuh, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi kekuatan daratan. Tentu saja, itu juga tergantung pada apakah orang-orang ini memahami sesuatu. Jika tidak, maka Qin Chen secara alami tidak akan lunak. Selanjutnya, Qin Chen melihat Kaisar Wushang dan Kaisar Wushang. Mereka ketakutan ketika melihat Qin Chen. Awalnya mereka lebih baik mati daripada menyerah. Dapat dilihat bahwa setelah Kaisar Suanyuan menyerah, dia hanya bisa mengorbankan tanda jiwanya. Menyerahkan hidup dan mati ke tangan Qin Chen. Tidak peduli seberapa tidak relanya kalian berdua, kalian juga harus tahu bahwa semua yang dilakukan Misty Palace, berkolusi dengan ras asing, tidak dapat dimaafkan. Meskipun kalian adalah anak buah Feng Shaoyu, Ben Shao bukanlah orang yang akan terlibat dalam keluhan. Selama saat Anda membantu Yang Mulia Kuno, mengendalikan Kekaisaran Suanyuan, dan melawan Istana Berkabut dan ras alien, begitu krisis iblis alien teratasi, Ben Shao tidak akan pelit untuk mengembalikan kebebasan Anda. Qin Chen memperingatkan, matanya dingin. Kaisar Wushang dan Kaisar Wushang berterima kasih. Faktanya, mereka juga tahu bahwa Qin Chen telah sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati mereka, dan tidak perlu memberitahu mereka tentang hal ini. Ini sebenarnya sikap yang memungkinkan mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah menyelesaikan masalah internal, Qin Chen dan Fu Qiankun akhirnya datang ke alun-alun lagi. Tuan Kota Qin, Ketua Fu, melihat keduanya muncul, sekelompok orang ini melangkah maju dengan kekaguman di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka sangat gugup bertanya-tanya bagaimana Qin Chen akan menghadapi mereka. Duduk, semuanya. Qin Chen melambaikan tangannya dan semua orang di pengadilan duduk. Bahkan binatang darah itu hormat. Menghadapi keturunan Qin Chen, binatang darah dari pegunungan berdarah juga menghormati mereka. Kalian semua harus tahu seluk-beluk masalah ini sekarang. Selama bertahun-tahun, Istana Berkabut telah berkolusi dengan iblis asing, bersatu dengan Kekaisaran Suanyuan, diam-diam mengendalikan tanah suci garis keturunan dan kekuatan lainnya, berniat untuk mencaplok benua Tianwu dan menjadikannya wilayah iblis asing. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah itu alam Yukuno atau Laut Guntur, itu adalah konspirasi Istana Berkabut, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi benua Tianwu kita, dan banyak murid elit telah jatuh. Kekejaman seperti itu benar-benar tak termaafkan. Qin Chen duduk tinggi di alun-alun dan berkata dengan dingin. Isti-misti yang keji, dosanya sangat berdosa. Tuan Kota Qin benar, Istana Misti memiliki dosa yang tak termaafkan. Juga, Feng Shaoyu, Kaisar Suanyuan, yang merusak Po Chen Wu Huang saat itu terlalu berlebihan. Sudah waktunya untuk membunuh. Sekelompok orang di lapangan berkata dengan marah, dan bahkan pasukan yang secara langsung setuju dengan proposal Yan Guan sebelum semuanya berdiri untuk pertama kalinya dan menyatakan pandangan mereka kepada Qin Chen. Tuan Kota Qin, saya juga ditipu oleh Presiden Yan Guan. Presiden kepresidenan jelas merupakan pendosa umat manusia. Orang-orang ini berteriak lebih keras dari siapapun, penuh amarah dan amarah. Qin Chen mencibir pada orang-orang ini. Pada saat ini, orang-orang ini berteriak lebih aktif daripada orang lain. Apakah itu? Qin Chen memandang orang-orang ini sambil tersenyum. Tuan Muda Ben akan membentuk aliansi manusia dan memimpin dalam menaklukkan Kekaisaran Suanyuan. Bagaimana menurutmu? Orang-orang ini terkejut. Qin Chen meminta mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka. Tuan Kota Qin, katakan saja, selama aku bisa melakukannya, itu tugasku. Ya,
Untuk masa depan daratan, saya bersedia bergabung dengan aliansi Tuan Kota Qin. Mari kita taklukkan Kekaisaran Suanyuan bersama. Orang-orang ini berteriak, satu persatu, lebih bersemangat daripada orang lain, ingin membunuh Kekaisaran Suanyuan sekarang. Qin Chen tersenyum dan berkata, oke, jika itu masalahnya, maka silakan memimpin dan mengirim pesan ke pasukan masing-masing untuk langsung menyerang Kekaisaran Suanyuan. Seharusnya baik-baik saja, kan? Tentu saja tidak masalah. Orang-orang ini menggelengkan kepala, bercanda, apa yang bisa menjadi masalah saat ini? Oh, ngomong-ngomong, Ben Sao lupa mengatakan, ketika Ben Sao mengejar Feng Shaoyu sebelumnya, bahwa Feng Shaoyu sangat licik sehingga dia sudah melarikan diri. Apakah kamu masih akan menaklukkan Kekaisaran Suanyuan? Begitu komentar ini keluar, wajah sekelompok orang yang mengatakan bahwa tidak ada masalah sebelum semuanya berubah. Kaisar Suanyuan tidak mati. Bukankah ini membiarkan pasukan mereka masing-masing mati? Bab 2255. Ini, semua orang ragu-ragu. Jika Qin Chen setuju untuk membiarkan mereka semua pergi, dan membiarkan mereka memimpin pasukan masing-masing untuk menaklukkan Kekaisaran Suanyuan, mereka akan bisa setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, berapa banyak usaha yang akan diberikan pada saat itu bukanlah keputusan akhir mereka. Tapi niat Qin Chen adalah membiarkan mereka sekarang mengirim pesan untuk memberitahu pasukan masing-masing untuk menaklukkan Kekaisaran Suanyuan. Tetapi jika mereka bertemu dengan kepala Kaisar Suanyuan, pasukan mereka secara alami akan dihancurkan. Kenapa? Tidak ada yang berbicara lagi. Qin Chen tersenyum, tetapi senyum itu tampak sangat dingin. Tuan Kota Qin, beberapa orang kering dan siap untuk berbicara. Tetapi Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, oke, Ben Sao hanya bercanda denganmu. Meskipun Qin Chen mengatakan itu adalah lelucon, tidak ada dari kelompok orang ini yang santai, dan wajah mereka masih pucat dan gelisah. Lelucon ini tidak lucu. Tuan Kota Qin, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Kota Qin dengan saya. Pada saat ini, pemimpin Wan Baolou berdiri. Ini adalah tetua top di Wan Baolou, yang juga memiliki basis kultivasi Kaisar Wudi, dan berkata dengan hormat pada saat ini. Ada rasa hormat dalam nada, tapi tidak rendah hati atau sombong. Dia berasal dari Wan Baolou, dan dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan membunuh mereka semua. Dan jika Qin Chen benar-benar keturunan Kaisar Bela Diri Po Chen, maka Kaisar Bela Diri Po Chen juga merupakan tetua kehormatan Wan Baolou. Omong-omong, masih ada banyak hubungan dengan mereka Wan Baolou. Qin Chen tertawa. Semuanya. Jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan melakukan apapun kepada siapapun atau kekuatan apapun. Bahkan, tuan muda ini telah mengembalikan Wuxiang Wudi dan Jinsen Wudi. Apa? Kaisar Wuxiang dan Kaisar Wuxiang telah dibebaskan. Semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya adalah anggota tingkat tinggi Kekaisaran Suanyuan, jadi Qin Chen akan mengembalikan mereka. Konspirasi antara Ben Shaoyu dan Feng Shaoyu hanya antara Ben Shaoyu dan Feng Shaoyu. Ini tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Suanyuan. Selain itu, Ben Shao percaya bahwa kebanyakan orang di Kekaisaran Suanyuan tidak tahu tentang Feng Shaoyu dan Istana Berkabut dan perbedaan mereka. Demi masa depan daratan, pemuda ini secara alami tidak akan dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik daratan manapun jika iblis berkolusi. Tetapi, Qin Chen melirik kerumunan. Karena Istana Berkabut berkolusi dengan iblis asing, tuan muda ini akan bergabung dengan Tanah Suci Garis Darah untuk membangun aliansi manusia. Tujuannya adalah untuk menaklukkan Istana Berkabut dan melawan setan asing. Bukankah ini sama dengan yang dilakukan Feng Shaoyu dan Yan Guan sebelumnya? Ada suara diskusi dari kerumunan. Apakah ini untuk memaksa mereka berbicara? Jangan khawatir, aliansi manusia yang didirikan oleh Kota Guntur dan Tanah Suci Darah tidak akan mengancammu. Kamu tidak perlu menyetujuinya terlebih dahulu. Kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati setelah kamu kembali, terutama Wan Baolou, dan kekuatan lain yang pasti akan membutuhkan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Selain itu, asosiasi tuan muda ini telah mengumumkan dunia, termasuk Paviliun Pil dan Kidian. Siapapun yang mau dapat secara sukarela bergabung dengan aliansi tuan muda ini tanpa intimidasi apapun.
Petik 2. Dan sekarang, semua orang bisa kembali, dan tanah suci darah tidak akan lagi menghalangimu. Ketika Qin Chen mengatakan ini, semua orang terkejut bahwa ada hal yang begitu baik. Betul sekali. Tepat ketika semua orang hendak pergi, Qin Chen tiba-tiba berkata, Tian Mosan, di Yuezong, pasukan ini akan tetap duluan. Setiap kali Qin Chen melaporkan sebuah nama, wajah kekuatan itu berubah. Karena Qin Chen mengatakan bahwa kekuatan yang dilaporkan adalah semua kekuatan yang menanggapi Yan Guan dan setuju untuk menaklukkan kota Tianlei. Mengingat penampilanmu sebelumnya, kamu harus meninggalkan jejak-jejak jiwa di tanah suci garis darah sebelum kamu bisa pergi. Qin Chen berkata dengan dingin. Tuan Kota Qin, apa maksudmu? Tidak mungkin meninggalkan bekas jiwa. Orang-orang dari pasukan ini berubah warna satu demi satu dan berseru dengan marah. Biarkan mereka meninggalkan jejak jiwa mereka. Bukankah hidup dan mati dikendalikan oleh tanah suci darah? Hah? Apa maksudmu? Sederhana saja. Kamu meninggalkan bekas jiwa atau mati. Qin Chen mendengus dingin, menggelegar, dan kekuatan mengerikan menjulang. Pembangkit tenaga kekuatan ini tiba-tiba mendengus, dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Semua menatap Qin Chen dengan ngeri. Pada saat ini, mereka memahami kesenjangan antara diri mereka sendiri dan Qin Chen. Mereka juga dianggap sebagai penguasa kekuatan teratas di daratan. Setiap basis kultivasi berada di puncak ranah kaisar bela diri. Tetapi di depan Qin Chen, mereka seperti semut aura pihak lain dilepaskan sesuka hati. Bisa mengejutkan mereka, orang-orang ini menanggapi panggilan Yan Guan untuk pertama kalinya. Jelas mereka telah berkolusi dengan Yan Guan dan Kekaisaran Suanyuan sejak lama. Dan mereka bahkan mungkin menjadi kekuatan yang diam-diam dikendalikan oleh Istana Penegakan Hukum. Qin Chen tidak akan membunuh mereka semua, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hanya jika mereka meninggalkan bekas jiwa mereka, mereka dapat pergi dengan selamat. Fu Qiankun berkata dengan dingin, semuanya, ini sudah hasil terbaik. Meskipun tempat suci garis keturunan saya telah meninggalkan jejak jiwa Anda, tetapi begitu banyak kekuatan yang menonton. Tempat suci garis keturunan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah melakukan ini. Untuk mengancam Anda, hanya karena takut kalian akan berbalik satu sama lain selama perang salib melawan iblis asing. Lagi pula, penampilan kalian sebelumnya sudah jelas bagi semua orang. Tapi selama kamu benar-benar berkomitmen ke daratan selama penaklukan ras iblis alien dan istana berkabut, maka lelaki tua itu berjanji bahwa begitu ras iblis alien dibersihkan, kamu pasti akan menghapus stempel jiwamu. Dengan begitu banyak kekuatan di tempat kejadian yang bersaksi, bukankah kamu masih mempercayai orang tua itu? Ini hidup atau mati, itu semua di antara pikiranmu sendiri. Fu Qiankun mengatakan setengah peringatan, setengah ancaman. Orang-orang dari pasukan ini menjadi pucat, menoleh untuk melihat kekuatan lain, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah tatapan acuh tak acuh dari orang lain. Orang-orang dari kekuatan utama bukanlah orang bodoh. Penampilan mereka sebelumnya membuat semua orang mengerti bahwa kekuatan-kekuatan ini sangat mungkin memiliki masalah. Tanah suci Bloodland dapat membiarkan mereka pergi. Itu sudah merupakan anugerah yang baik, meninggalkan bekas jiwa. Sejujurnya, itu tidak dapat diterima. Melihat situasi ini, pasukan ini juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk pergi jika mereka tidak setuju. Pada akhirnya, mereka hanya bisa setuju satu persatu. Setelah setengah hari, semua kekuatan yang tinggal di Holy Land of Bloodland pergi satu demi satu. Dan pada saat yang sama, semua yang terjadi di Holy Land of Bloodland menyebar seperti embusan angin di daratan. Ledakan. Berita itu menyebar. Seluruh benua itu sensasional, dan semua kekuatan terkejut. Berita dari Tanah Suci Darah mengejutkan semua orang di benua itu. Feng Xiaoyu dan Sang Guanxier, yang telah menghancurkan debu pada saat itu, dibunuh. Tanah Suci Darah hampir dikendalikan oleh Istana Berkabut dalam 200 tahun terakhir. Hilangnya Fu Qiankun tahun itu disebabkan oleh kolusi antara Istana Berkabut dan pengkhianat internal Tanah Suci Darah. Ada juga pembangkit tenaga semi-suci di dalam jurang yang gelap. Seluruh benua gempar, dan gelisah. Dan penguasa kota-kota Tianlei ternyata adalah Qin Chen dari Paviliun Guyu Jiedan, dan dia adalah pewaris Kaisar Bela Diri Po Cheng. Berita itu keluar, dan daratan benar-benar sensasional dan penuh kegemparan.
Di daratan, ketika peristiwa besar yang terjadi di Tanah Suci Darah tersebar di mana-mana, Qin Chen, Fu Qiankun dan Gu Zunren telah tiba di tempat yang sangat misterius di ibu kota suci. Alasan Sang Guanxier mencegah orang tua itu membunuh adalah untuk mendapatkan rahasia tempat ini dari orang tua itu. Fu Qiankun melihat ke tempat rahasia di depannya yang hanya diketahui oleh Presiden Tanah Suci garis keturunan di masa lalu, dan matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Bab 2256. Di sini adalah Qin Chen melihat dengan rasa ingin tahu ke tempat di depannya. Itu terletak jauh di bawah tanah di markas besar Tanah Suci Sein Capital Bloodland, dan apa yang muncul di depan semua orang adalah bagian yang sangat aneh. Di pintu masuk lorong adalah gerbang batu yang sangat kompleks. Di gerbang batu, ada kekuatan darah yang aneh, yang terus berkedip dan memancarkan makna yang mendalam. Lao Fu, kemana arah tempat ini? Qin Chen bertanya dengan ragu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga tetua kehormatan Tanah Suci Darah, dan dia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Fu Qiankun tersenyum pahit, saya tidak tahu kemana tempat ini mengarah. Saya hanya tahu bahwa ini adalah rahasia yang diketahui oleh Presiden tempat perlindungan darah kita sebelumnya, dan hanya Presiden yang tahu tempat ini. Dia tampak serius. Sebagai Presiden Tanah Suci Darah, sejak saya mengambil alih dari Presiden sebelumnya, saya telah diberi tanggung jawab untuk melindungi tempat seperti itu dan tidak pernah membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini. Ini bahkan lebih dari hidup kita, penting. Tapi sebelumnya aku sebenarnya sangat penasaran. Faktanya, selain Presiden masa lalu, orang lain dan orang luar di Tanah Suci Bloodland bahkan tidak tahu tempat ini. Jadi mengapa mereka harus dengan sengaja melindunginya? Qin Chen mengangguk. Memang, orang luar bahkan tidak tahu tempat ini. Jadi bagaimana melindunginya? Tapi saat itu, saya dibawa ke istana berkabut oleh Sang Guanxier, dan saya disiksa. Setan alien dan Master Roh alien bahkan mencoba merebut rumah atau memanipulasi orang tua itu beberapa kali. Tujuannya adalah untuk mengetahui dari mulut saya, apakah ada tempat misterius di garis keturunanku. Setelah tanah, aku menyadari bahwa mungkin ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di sini. Mata Fu Qiankun berkedip. Sang Guanxier benar-benar tahu tempat ini, dan dia ingin memecahkan tempat ini. Qin Chen juga terkejut. Dia melihat simen di depannya dan jantungnya melompat. Mungkinkah disinilah asal mula langit dan bumi? Sial. Jika demikian, mereka tidak akan mengirimkannya. Kalau tidak, dia tidak bisa mengerti mengapa Sang Guanxier harus memutar otak untuk mengetahui lokasi tempat ini dan ingin memasukinya. Namun, jika ini benar-benar asal-usul langit dan bumi, bagaimana Sang Guanxier tahu? Segala macam keraguan membuat Qin Chen bingung dan tidak bisa mengerti. Lao Fu, karena ini benar-benar rahasia tempat suci garis keturunanmu, tidak ada salahnya membawa pemuda ini, kan? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa salah? Fu Qiankun menggelengkan kepalanya. Rahasia ini, menurut pelatihan Tanah Suci garis keturunan saya, hanya dapat diketahui oleh presiden sebelumnya. Jika demikian, maka lelaki tua itu menunjuk Anda sebagai presiden berikutnya dari Tanah Suci garis keturunan saya. Adapun Gu Zunren, dia melirik orang yang mulia kuno. Orang ini adalah pengikut Anda. Hidup dan mati dikendalikan oleh Anda. Dan Anda dapat dianggap sebagai orang Anda sendiri. Anda tidak perlu terlalu tidak terlihat. Fu Qiankun juga orang yang sangat fleksibel, tidak bertele-tele, membuat Qin Chen terdiam. Tentu saja, Qin Chen hanya bercanda, dan tidak benar-benar ingin pergi. Kurangi debu, mundurlah sedikit. Wajah Fu Qiankun serius, dan kemudian tangannya tercetak di gerbang batu. Bersenandung, tiba-tiba, kekuatan aneh menyebar dan menyelimuti seluruh gerbang batu. Di atas gerbang batu itu, ada cahaya, tanda darah berkedip, dan berbagai kekuatan terjalin, seperti kode, perlahan terbuka. Kekuatan rune ini sangat istimewa. Bahkan dengan formasi dan larangan Qin Chen, dia tidak bisa melihat petunjuknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Formasi dan larangannya saat ini telah maju ke Sein level, tetapi dia bahkan tidak dapat melihat metode pembukaan gerbang batu ini. Orang kuat macam apa yang menciptakan gerbang batu ini? Di bawah pembukaan Fu Qiankun, lorong seperti pusaran air perlahan muncul, dan kekuatan besar lewat dari balik gerbang batu. Pergilah.
Fu Qiankun memimpin Qin Chen dan Gu Zunren dan menyapu pusaran air dalam sekejap. Bersenandung. Begitu dia memasuki pusaran, Qin Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah datang ke ruang yang aneh. Di sekitar semua orang, ada pita berdarah. Dan pita berdarah ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. 3 Qin Chen. Karena mereka berada di pusaran air, pita berdarah ini tidak bisa menyentuh mereka sama sekali. Jadi begitulah, aura dari pita berdarah di sekitarnya masih membuat jantung Qin Chen berdebar. Ini adalah kekuatan Laut Dewa Darah. Alis Qin Chen berkedut. Jadi untuk berbicara, mereka sekarang berada di Laut Dewa Darah. Ini sangat mungkin. Gerbang batu sebelumnya sudah sangat jauh di bawah tanah di ibu kota suci. Dan ibu kota suci sebenarnya adalah kota yang dibangun di atas Laut Dewa Darah. Dapat dikatakan bahwa gerbang batu sebelumnya sudah dekat dengan Laut Dewa Darah. Sekarang setelah simen terbuka, mereka terus semakin dalam. Dan sekarang sangat mungkin mereka telah memasuki Laut Dewa Darah. Laut Dewa Darah sangat menakutkan, dan puncak Kaisar bela diri memasukinya, dan dia pasti akan mati. Bahkan jika kekuatan Qin Chen saat ini mendekati alam semi suci, dia tidak ingin mencoba kekuatan Laut Dewa Darah. Dia tiba-tiba memasuki kedalaman Laut Dewa Darah. Qin Chen menjadi semakin penasaran. Panggilan. Semua orang dengan cepat turun, dan mereka tidak tahu berapa lama sebelum mereka tiba-tiba mendarat di platform batu. Platform batu ini ditangguhkan di Laut Dewa Darah dan diselimuti lingkaran kabut, dan Qin Chen dan yang lainnya berada di platform batu ini. Kekuatan Laut Dewa Darah di sekitarnya berada di bawah perisai cahaya dan tidak bisa mengikisnya sama sekali. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dikelilingi oleh lautan Dewa Darah yang luas, tetapi platform batu itu kosong dan tidak ada apa-apa sama sekali. Apakah ini platform yang ingin dilindungi oleh Bloodland Holy Land? Qin Chen dan yang lainnya mencari dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan memang tidak ada apa-apa di peron. Adapun asal-usul langit dan bumi yang sebelumnya dibayangkan Qin Chen, secara alami tidak ada di sini. Meskipun Qin Chen tidak tahu seperti apa asal-usul langit dan bumi, tetapi jika asal-usul langit dan bumi benar-benar ada di sini, maka Qin Chen tidak akan memiliki akal sama sekali. Tetapi jika itu bukan asal-usulnya, langit dan bumi, tempat apa ini? Mengapa presiden berturut-turut dari Tanah Suci Darah menjaga tempat ini? Apa? Tiba-tiba, Qin Chen melihat ke sudut platform batu. Dia selalu merasa bahwa tempat ini agak aneh. Tuan, ada masalah dengan tempat ini. Gu Zunren juga merasakannya. Dia berjalan ke depan, tangannya sedikit dalam, dan tiba-tiba, kekosongan di depannya beriak, dan sebuah gerbang tak terlihat muncul. Gerbang ini memancarkan aura yang luas, mengejutkan Qin Chen berulang kali. Wajahnya pucat. Ada gerbang di platform batu ini, dan aura menakutkan membuat warna Qin Chen berubah tanpa henti. Tempat ini, tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya sangat bingung. Tiba-tiba, sebuah suara yang mencurigakan terdengar, dan dengan desahan, kucing hitam besar muncul di peron. Matanya berkedip-kedip, dan wajahnya tampak curiga. Kucing hitam besar, apakah kamu tahu tempat ini? Qin Chen terdiam. Mengapa dia melupakan kucing hitam besar itu? Dari mata kucing hitam besar itu, mungkin dia tahu sesuatu. Mengapa kamu di sini? Kucing hitam besar itu memiliki wajah yang berat. Kenapa? Ada masalah. Qin Chen mengerutkan kening. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi kucing hitam besar itu begitu serius. Kamu mungkin dalam masalah. Kucing hitam besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Chapter 2257. Mendapat masalah. Kucing hitam besar, apa yang terjadi? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu larangan gerbang batu, atau gerbang formasi dan platform batu di sini? Keduanya tidak dapat dibangun oleh Tanah Suci Garis Keturunan saat ini. Tempat ini kemungkinan besar dibangun oleh pembangkit tenaga listrik teratas dari Tanah Suci Garis Keturunan di zaman kuno, dan setidaknya itu juga merupakan tingkat suci. Hanya yang kuat yang mungkin. Kucing hitam besar itu berkata, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi pintu masuk ruang angkasa khusus, pintu masuk ke alam yang lebih tinggi. Tingkat lebih tinggi. Qin Chen terkejut. Maksudmu surga? Master kuno di samping juga terkejut. Aku tidak tahu, tapi gerbang dan aura ini memang pintu masuk ke alam yang lebih tinggi. Mungkin surga, atau mungkin juga tidak.
Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ada alam lain yang lebih tinggi di dunia ini selain surga? Qin Chen berseru. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia tahu bahwa dia idiot. Terlepas dari hal lain, benua setan alien adalah pesawat yang lebih kuat daripada benua Tianwu. Tentu saja, alam surgawi adalah antarmuka teratas di antara semua pesawat besar. Tetapi selain alam surgawi, Anda juga tahu bahwa ada lebih banyak pesawat di bawah dunia, seperti benua setan alien, tetapi pada kenyataannya, tingkat benua iblis alien tidak tinggi, dan beberapa benua yang berkali-kali lebih kuat dari iblis yang berbeda tidak ada, dan antarmuka itu juga bisa disebut batas atas. Dan pintu masuk ini, meskipun Kaisar tidak tahu kemana arahnya, dari perspektif gerbang dan nafas, itu jelas merupakan antarmuka yang jauh melampaui benua Tianwu, dan bahkan lebih menakutkan daripada benua setan alien. Mungkin saja surga, tetapi mungkin juga antarmuka lain. Namun, napas yang keluar di sini jauh lebih lemah daripada surga. Sangat mungkin itu bukan surga, tetapi antarmuka lain. Petik 2. Kucing hitam besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu menatap gerbang depan dengan hati-hati, dan beberapa bergumam, luar biasa, ada pintu masuk antarmuka di sini, aneh. Antarmuka umum sangat stabil, tidak mungkin sesuatu seperti gerbang muncul. Begitu muncul, itu sering dibuat oleh orang yang kuat. Misalnya, Lord of the Abyss turun dari surga dan dengan paksa merobek benua Tianwu. Antarmuka tidak mungkin, itu akan menyebabkan benua Tianwu runtuh, dan penguasa Abyss juga akan ditekan oleh surga. Oleh karena itu, Lord of Abyss Demon ingin memasuki benua Tianwu, sebagian besar, dengan merobek celah, dan menekan basis kultivasinya sendiri dengan beberapa cara, sehingga ia dapat dengan aman memasuki benua Tianwu. Dan pintu masuk yang stabil muncul di sini, bahkan kucing hitam besar itu sangat penasaran. Tuan, saya khawatir saya tahu tempat apa ini. Pada saat ini, Gu Zunren juga berbicara dengan kaget, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Semua orang memandang Gu Zunren. Gu Zunren tidak segera menjelaskan, tetapi bergumam, Tuan, tidakkah Anda bertanya-tanya mengapa bawahan Anda berada di benua Tianwu meskipun mereka telah mencapai alam suci? Mengapa? Qin Chen mengerutkan kening. Dia sudah memikirkan ini sebelumnya. Perlu diketahui bahwa ketika seorang pejuang menerobos alam suci, ia dapat menembus kehampaan dan masuk surga. Menurut kebenaran, Gu Zunren pernah menjadi pembangkit tenaga listrik di alam suci, dan dia bisa memasuki alam surga, tetapi dia jatuh ke benua Tianwu. Ketika Qin Chen memikirkannya sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Yang Mulia kuno seharusnya tidak memasuki surga untuk pertama kalinya. Lagi pula, setelah memasuki alam suci, dia tidak bisa langsung menembus kekosongan dengan seni bela diri. Ada batas waktu, tetapi sekarang saya mendengarkan Yang Mulia kuno. Katakan, bukan, Tuan, pada kenyataannya, bukan karena bawahannya sengaja tinggal di benua Tianwu dan tidak pergi ke surga, tetapi setelah menerobos alam suci, bawahannya tidak dapat menembus kekosongan dengan paksa. Tidak hanya mereka bawahan, di zaman kuno, ada banyak orang kuat di benua Tianwu, melangkah ke alam suci, tetapi mereka tidak bisa menembus kehampaan dengan paksa. Yang Mulia kuno berkata perlahan. Apa? Qin Chen terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu palsu untuk menembus alam suci dan menembus kekosongan dengan kekuatan? Qin Chen dengan sungguh-sungguh bertanya. Jika demikian, pandangan dunianya telah sepenuhnya terbalik. Karena dalam legenda apapun, seorang pejuang dapat menembus kehampaan dan memasuki surga ketika menembus alam suci. Mustahil. Kucing hitam besar itu juga berkata ke samping. Jika Anda melangkah ke alam suci, Anda akan dapat menembus kehampaan. Ini karena jalan surgawi dari benua Tianwu tidak dapat menanggung terlalu banyak kekuatan alam suci. Pernah menjadi seorang pejuang, menerobos alam suci, dia bisa merasakan jejak hukum aslinya. Akan dipanggil oleh kekuatan surga, bagaimana mungkin tidak mungkin menembus kekosongan dengan kekuatan. Kucing hitam besar mendengus dingin. Di era di mana Kaisar berada, orang-orang Wupo Sukong ada di mana-mana, bahkan Kaisar. Karena itu, kucing hitam besar itu sepertinya menyadari sesuatu dan segera diam. Tuan, penguasa kucing senior, bawahan tidak berbicara omong kosong, tetapi kenyataannya adalah
Yang Mulia Kuno tersenyum pahit. Faktanya, penguasa kucing senior benar. Sebelum zaman kuno, seorang pejuang dapat menembus kehampaan dengan menembus alam suci. Tapi saya tidak tahu mengapa. Setelah zaman kuno, suatu hari, seluruh benua Tianwu tiba-tiba mendengar kejutan yang hebat. Seluruh benua meraung. Pada saat itu, semua yang kuat di benua itu merasakan kejutan ini. Tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan ada banyak master yang telah menyelidiki, tetapi mereka belum dapat menemukan penyebabnya. Untungnya, getaran itu hanya berlangsung sebentar, dan banyak orang tidak mempedulikannya. Tapi tidak lama setelah itu, beberapa orang kuat di benua Tianwu yang telah menembus alam suci dan belum menembus kehampaan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan panggilan surga. Sekarang, dalam kepanikan, mereka semua ingin menggunakan kekuatan untuk menerobos kehampaan, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan untuk menerobos kehampaan. Apa? Qin Chen dan yang lainnya tercengang. Setelah seluruh benua terguncang, semua yang kuat tidak dapat menembus kekosongan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bawahan hanya menerobos alam suci setelah kejutan itu. Tentu saja, mereka tidak bisa menembus kekosongan dengan paksa, mereka hanya bisa tinggal di benua Tianwu selamanya. Gu Zunren berkata dengan getir. Pembangkit tenaga listrik alam suci yang tidak bisa memasuki surga dengan menerobos kehampaan dengan paksa, ini mungkin pembangkit tenaga listrik alam suci yang paling menakutkan, kan? Kapan ini terjadi? Kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Sejarah benua Tianwu telah terputus untuk jangka waktu tertentu. Berapa lama bawahan tidak dapat mengingatnya? Lagi pula, bawahan tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah jatuh. Tetapi akrab dengan perkiraan, itu sekitar 20.000 tahun yang lalu. Gu Zun berkata dengan manusiawi. 20.000 tahun yang lalu. Kucing hitam besar itu terkejut. Sejarahnya lebih awal dari Master Kuno. Selama periode yang dikatakan Tuan Kuno, ia tidur di alam rahasia iblis surgawi. Setelah meninggalkan alam rahasia, ia menemukan bahwa beberapa perubahan khusus telah terjadi antara langit dan bumi. Saya tidak melihatnya untuk sementara waktu, mungkinkah karena saya tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menerobos kehampaan. Hatinya tenggelam dan tidak bisa menembus kehampaan dengan paksa, apa yang harus dia lakukan? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tahu tempat apa ini, ada apa? Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam, dia merasa Gu Zun setengah berbicara. Chapter 2258. Gu Zunren tidak langsung menjawab Qin Chen, tetapi bertanya dengan keras, Tuan, apakah Anda tahu dari mana Laut Dewa Darah berasal? Qin Chen terkejut. Dia benar-benar tidak tahu ini, dan segera menoleh untuk melihat Fuqian Kun. Sebagai Presiden Tanah Suci Darah, Fuqian Kun harus tahu sesuatu. Laut Dewa Darah. Legendanya adalah bahwa ada pertempuran hebat di sini di zaman kuno. Pembangkit tenaga alam suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan akhirnya Laut Dewa Darah terbentuk. Dan dalam pertempuran itu, Tanah Suci garis keturunan saya memiliki banyak orang kuat yang jatuh, termasuk penguasa Tanah Suci garis keturunan teratas pada waktu itu. Untuk membayar upeti kepada banyak tuan di Tanah Suci Darahku, aku memutuskan untuk mendirikan ibu kota suci di Laut Dewa Darah. Fuqian Kun berkata dengan suara yang dalam, ini juga rahasia tempat suci darahnya. Tetapi hanya ini yang bisa dia ketahui. Qin Chen terkejut. Laut Dewa Darah yang dibentuk oleh jatuhnya pria kuat yang tak terhitung jumlahnya terlalu menakutkan. Yang Mulia Kuno mengangguk dan berkata, kamu benar. Laut Dewa Darah memang terbentuk karena pertarungan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi apakah kamu tahu mengapa Laut Dewa Darah berperang di sini? Fuqian Kun terdiam. Dia secara alami tidak tahu ini. Sejarah Tanah Suci Darah tidak diceritakan. Faktanya, lokasi di mana Laut Dewa Darah berada adalah lokasi terkaya dan paling sentral di benua Tianwu. Ada banyak pembuluh darah sejati, tempat subur yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan fondasi seni bela diri. Gu Zunren bergumam, Tao, mungkinkah itu adalah pertempuran untuk harta ini? Fuqian Kun mengerutkan kening. Yang Mulia Kuno tersenyum pahit, meskipun ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan pembuluh darah sejati di sini. Banyak pembangkit tenaga listrik pada waktu itu juga sangat didambakan. Tetapi di zaman kuno, langit dan bumi dari benua Tianwu sangat kuat,
dan langit dan bumi. Bumi penuh dengan energi nyata. Dan kita semua adalah orang-orang dari benua Tianwu. Kecuali jika ada masalah dengan otak kita, kita akan menghancurkan fondasi kita dan membiarkan benua Tianwu menjadi seperti ini. Apakah menurut Anda yang kuat pada saat itu akan melakukannya? Ini, bukankah itu alasannya? Qin Chen bertanya dengan ragu. Yang mulia Gu, apa yang ingin kamu katakan? Yang mulia kuno tampaknya terperangkap dalam ingatannya. Mengatakan, setelah getaran dunia, banyak ahli alam suci di benua Tianwu tidak dapat menembus kehampaan. Semua orang sangat bingung. Bagaimanapun, menjadi kuat, semua orang menginginkannya untuk memasuki pesawat yang lebih tinggi. Untuk memperbaiki diri. Jadi pada saat itu, banyak ahli alam suci teratas di benua Tianwu berkumpul di sini dan berdiskusi satu sama lain. Ingin tahu apa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menembus kehampaan dengan paksa, dan bagaimana memasuki surga lagi. Tetapi semua orang tidak dapat menemukan alasannya. Dan pada hari ini, ketika semua orang akan berkumpul di sini lagi untuk berdiskusi, tiba-tiba ada getaran lain dalam seni bela diri. Dan kemudian ada celah di kehampaan, dan itu lebih kuat daripada Tianwu. Orang-orang dari semua kekuatan alam suci di daratan yang menakutkan terbang keluar dari celah. Jika sebelumnya, Qin Chen pasti akan terkejut bertanya, siapakah orang yang lebih kuat dari semua alam suci di benua Tianwu? Tapi sekarang Qin Chen mengerti bahwa ada terlalu banyak tuan di dunia ini. Apakah itu tuan dari jurang maut, pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang menekan tuan dari jurang, dan bahkan tuan dari ras iblis alien? Mereka lebih baik daripada kebanyakan dari alam suci di benua Tianwu. Yang kuat itu menakutkan. Alam suci bukanlah akhir, bahkan hanya titik awal di surga. Gu Zunren melanjutkan, setelah merasakan nafas, semua master di benua Tianwu berkumpul pada waktu itu dan melihat pria itu. Pria itu sudah dipenuhi bekas luka, jadi bisa dikatakan dia terluka parah. Tapi tubuhnya memancarkan aura, mengejutkan semua penguasa Saint Realm dari benua Tianwu, dan menyadari bahwa selama lawan sembuh dari cedera, bahkan jika semua penguasa benua Tianwu bersatu, mereka tidak akan bisa mengalahkan lawan. Petik 2. Jadi ada pertempuran besar. Qin Chen segera bertanya. Gu Zunren mengangguk, orang itu dianggap sopan. Dia tahu bahwa dia terluka dan ditekan oleh surga. Karena itu, dia mengatakan bahwa dia berasal dari surga. Karena pertempuran besar dan kehancuran di surga, dia datang di sini secara tidak sengaja. Selama dia pulih dari cederanya, dia akan segera pergi. Petik 2. Apa? Kamu bilang ada pertempuran besar di surga dan itu pecah. Kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu dan berseru. Qin Chen dan yang lainnya juga terkejut. Langit pecah, bagaimana mungkin? Kekuatan apa yang bisa membuat langit hancur? Tetapi sehubungan dengan apa yang dikatakan veteran kuno sebelumnya, pikiran Qin Chen melintas. Mungkinkah kejutan di depan benua Tianwu adalah karena hancurnya langit, dan bahwa penguasa alam suci benua Tianwu tidak dapat menembus kekosongan dengan paksa? Gu Zunren terkejut oleh kucing hitam besar itu, dan buru-buru berkata, inilah yang dikatakan oleh orang kuat yang berhasil keluar dari retakan itu. Ketika dia mendengar ini, banyak penguasa alam suci hadir dengan semua pemikiran tentang sebuah kemungkinan. Apakah karena surga rusak, sehingga mereka tidak dapat merasakan panggilan surga, dan tidak dapat memasuki surga dengan menerobos kehampaan dengan paksa? Tetapi tepat ketika mereka akan bertanya satu sama lain dengan hati-hati tentang situasi spesifik, mereka melihat mata telanjang orang lain memandang benua Tianwu, dan seseorang merasakan bahwa orang ini diam-diam melahap asal langit dan bumi dari benua Tianwu. Asal-usul langit dan bumi adalah inti dari sebuah benua. Setelah asal-usul langit dan bumi dihancurkan, benua akan memasuki periode penurunan, dan bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik teratas yang akan dilahirkan kembali. Pada saat itu, metode pria itu sangat pintar. Tetapi orang-orang yang berkumpul di sini pada waktu itu adalah semua penguasa suci tertinggi di daratan, dan banyak dari mereka adalah Chu yang luar biasa, jadi mereka masih ditemukan. Pada saat itu, seseorang mengambil tindakan dan mengatakan bahwa orang ini datang dari surga dan harus memiliki rahasia surga, dan dia benar-benar menelan asal langit dan bumi secara diam-diam, jelas dengan niat jahat. Orang ini saat ini terluka parah.
yang merupakan kesempatan terbaik. Setelah cedera sembuh, itu pasti akan bekerja di benua Tianwu, dan bahkan mengendalikan seluruh benua. Faktanya, sejak pria itu menelan asal benua Tianwu dan memperlihatkan mata telanjangnya, dia telah membuat banyak orang kuat yang hadir marah dan siap untuk melakukannya. Jadi setelah seseorang menembak pertama, demi daratan, orang-orang yang sedang down juga sangat sadar akan tindakan mereka. Semua orang berpikir bahwa orang itu terluka parah dan dapat mengalahkan lawan dengan cepat. Tetapi setelah pertarungan yang sebenarnya, mereka tahu bahwa meskipun orang itu terluka parah, dia masih berkali-kali lebih kuat daripada yang kuat di benua Tianwu. Dapat dikatakan bahwa banyak master di benua Tianwu telah bergabung. Sulit untuk mendapatkannya, dan orang itu, melihat semua orang yang melakukannya, juga mulai membunuh, dan menelan darah pembangkit tenaga listrik benua Tianwu saya. Ketika tuan-tuan ini bertarung satu sama lain, dunia tiba-tiba runtuh, dan matahari dan bulan menghilang. Tuan kami di benua Tianwu memiliki beberapa keraguan, tetapi orang itu tidak memiliki keraguan, dan bahkan hampir menembus benua Tianwu. Banyak ahli di benua Tianwu segera dipahami. Ini mungkin waktu yang lebih berbahaya daripada invasi iblis asing saat itu. Jadi semua orang yang awalnya memiliki dendam semuanya bergabung untuk membunuh orang itu. Chapter 2259. Tapi kekuatan orang itu benar-benar terlalu kuat. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan berubah menjadi lautan darah. Berbicara tentang ini, wajah Guzun memiliki ketakutan yang kuat. Setelah waktu yang lama, dia melanjutkan. Semua ahli di benua Tianwu yang merasakan gerakan pada saat itu bergegas, dan bawahan telah menerobos ke alam suci pada saat itu, dan tentu saja datang ke sini juga. Pada saat itu, banyak ahli di benua Tianwu jatuh banyak. Tempat terindah di benua Tianwu telah menjadi reruntuhan, aura kekacauan terungkap, dunia terkoyak. Dan orang itu dapat membunuh seorang master suci di benua Tianwu saya dengan tangannya. Jika bukan karena para master top di benua Tianwu saya, dan karena mereka tidak dapat menembus kehampaan dengan seni bela diri, sekelompok master suci tertinggal. Saya khawatir itu akan dipenggal sampai mati dalam sekejap. Tapi meski begitu, kerugiannya berat, dan setelah banyak orang jatuh, orang itu berada di akhir pertempuran. Tetapi melihat bahwa dia akan dibunuh di sini, dia benar-benar memutuskan untuk meledakkan tubuhnya dan menghancurkan seluruh benua Tianwu. Berbicara tentang ini, wajah Guzun penuh ketakutan. Saat itu, kami semua ketakutan. Melihat orang itu akan meledakkan tubuhnya. Tiba-tiba seberkas kilat menyambar dari arah Laut Guntur, melukai orang itu dalam sekejap, dan kekuatan diri ledakan juga tiba-tiba terasa. Itu terhempas. Tapi pria itu tidak mati. Dia melihat ke arah Laut Guntur dengan ngeri, dan mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat itu dunia hampir meledak dan ada fragmen kacau di mana-mana. Saya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, dan kami tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Semua orang bergegas membunuhnya dalam kegilaan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih memiliki nafas terakhir? Meskipun dia tidak meledakkan dirinya di puncak, dia masih meledakkan dirinya sendiri. Tubuh fisik. Ada sedikit kepahitan di wajah yang mulia kuno. Bawahan bergegas ke kerumunan pada saat itu, dan langsung dibombardir oleh kekuatan penghancur diri ini. Tubuhnya dimusnahkan. Tetapi bawahan itu mempertahankan jejak karena teknik jiwa khusus. Roh sejati memasuki papan Harrier surgawi dan melarikan diri ke dalam kehampaan, hanya untuk mengambil nyawanya kembali. Tetapi bawahannya jatuh tertidur lelap karena ini. Kemudian, Feng Shaoyu masuk ke wilayah bawahannya dan membangunkan bawahannya, dan kemudian bawahannya menyerahkannya padanya. Setelah mengatakan semua ini, wajah Guzun masih memiliki rasa takut. Semua orang mendengarkan ini dengan kaget. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pertempuran hebat seperti itu akan terjadi di benua Tianwu di zaman kuno. Invasi iblis asing, invasi penguasa jurang, dan invasi pembangkit tenaga surgawi. Berapa banyak penderitaan yang dialami benua Tianwu dalam sejarah. Terlebih lagi, Gu Zunren benar-benar jatuh dalam pertempuran untuk menjaga benua Tianwu saat itu. Qin Chen tidak menyangka pada awalnya. Tapi Qin Chen masih bingung. Karena Anda berpartisipasi dalam pertempuran itu dan mengetahui asal mula Laut Dewa Darah, mengapa Anda tidak menemukan keanehan platform batu ini sebelumnya?
Menurut alasannya, jika apa yang dikatakan Gu Zunren benar, dia seharusnya sudah menebak begitu dia masuk ke sini. Yang Mulia Kuno tersenyum pahit, Tuan, domain seni bela diri saat ini dibagi menjadi 3 surga. Tetapi domain seni bela diri kuno tidak seperti ini. Tetapi setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, itu telah membentuk penampilan ini. Saya berharap ini menjadi lokasi perang tahun itu. Saya baru menyadarinya kemudian. Meskipun saya merasakan aura pintu ini agak istimewa sebelumnya, saya tidak memikirkannya. Saya baru bangun setelah mendengarkan pendahulu Chat King. Qin Chen dan Fu Qiankun tampak serius, dan mereka semua melihat ke gerbang. Kalau begitu, pintu masuk yang disegel ini adalah tempat retakan itu berasal dari pria kuat itu saat itu. Dan jika apa yang dikatakan veteran kuno dan orang kuat itu benar, bukankah retakan itu mengarah ke surga yang hancur? Ketika dia memikirkan hal ini, hati Qin Chen berdenyut, dan dia tiba-tiba melirik Fu Qiankun. Dan mata Fu Qiankun juga berapi-api. Jelas pikiran yang sama dengannya. Surga, ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda dapat mengarah ke surga dari sini, siapa yang tidak ingin masuk? Kalian berdua tidak ingin masuk surga melalui ini, kan? Kucing hitam besar mendengus dingin. Jika pintu masuk ini benar-benar mengarah ke surga, maka kekuatan merobek ruang di dalamnya akan mengerikan. Dengan kalian berdua, jika Anda bahkan tidak mencapai alam suci, Anda akan ketakutan karena segera setelah Anda masuk. Kekuatan ruang terkoyak. Kata-kata kucing hitam besar itu tiba-tiba seperti menuangkan air dingin, membuat Qin Chen dan Fu Qiankun terbangun. Selain itu, jika apa yang dikatakan Gu Zunren benar, maka seharusnya ada beberapa penguasa alam suci di benua Tianwu yang masih hidup. Maka orang tidak dapat menembus kehampaan dengan paksa. Jadi tidakkah mereka ingin memasuki celah ini? Petik 2. Qin Chen tercengang. Ini bisa dikatakan, mungkinkah semua penguasa alam suci di benua Tianwu telah pergi ke surga melalui pintu masuk ini, dan ini telah menyebabkan benua Tianwu hilang. Lagi pula, tidak ada yang bisa menahan godaan surga. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa orang kuat di tanah suci garis darah menyegel tempat ini? Banyak keraguan muncul di hati Qin Chen. Dan dia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Jika penguasa tanah suci garis keturunan adalah untuk mencegah orang-orang dari surga kembali melalui celah ini, maka itu berarti bahwa selama mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, adalah mungkin untuk melewati celah ini. Maka benua Tianwu akan memasuki banyak penguasa surga dari celah ini. Mengapa tidak pernah kembali dari sisi lain lagi? Kucing hitam besar. Qin Chen berbalik untuk melihat kucing hitam besar itu, mencoba mendapatkan petunjuk dari kucing hitam besar itu. Saya melihat kucing hitam besar itu mengerutkan kening dalam pikiran. Itu datang ke pintu depan, dan cakar kucing dengan cepat mulai mencubit tangannya. Lampu dan bayangan berkedip, dan rambut Qin Chen berdiri tegak, karena dia tidak bisa melihat melalui teknik kucing hitam besar. Teknik mencubit taktik itu begitu mendalam sehingga dia hanya bisa melihat ide umum. Bersenandung, saat kucing hitam besar meremas tangannya, pintu tiba-tiba menyala, retakan dalam muncul di depan semua orang, dan kekuatan mengerikan meresap darinya. Engah, Qin Chen, Fu Qiankun dan bahkan Gu Zun langsung memuntahkan seteguk darah, terkejut, dan ekspresi kucing hitam besar itu berubah dan dia buru-buru menyembunyikan retakan itu lagi. Benar saja, ada nafas surga, tetapi mengapa itu membawa kekuatan kematian yang hancur? Apa yang terjadi dengan surga? Kucing hitam besar itu bergumam. Tiba-tiba, ia menatap kosong, melihat ke gerbang, dan wajahnya berubah lagi. Tidak, gerbang ini dibuka sebelumnya. Apa? Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Seseorang telah melewati pintu ini. Kucing hitam besar itu menatap gerbang dengan hati-hati. Pupil emasnya memancarkan lingkaran cahaya berkabut, dan berkata dengan kaget. Rambut dingin Qin Chen berdiri. Dapatkah dikatakan bahwa seorang pria kuat pernah keluar dari celah itu? Kucing hitam besar, apakah kamu membacanya dengan benar? Qin Chen kehilangan suaranya. Itu tidak mungkin salah. Dan, hanya beberapa dekade yang lalu, sekitar 30 tahun yang lalu. Pupil kucing hitam besar itu menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tetapi bagian belakang tubuhnya bergetar, seolah-olah telah mengalami trauma. Cahaya di pupilnya meredup dalam sekejap, dan dia berkata dengan takjub,
Kaisar tidak dapat melihat. Chapter 2260. Maksudmu seseorang datang ke sini melalui gerbang ini sekitar 30 tahun yang lalu. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Menurut apa yang dikatakan kucing hitam besar, jika seorang master dari surga benar-benar masuk ke benua Tianwu 30 tahun yang lalu, apa tujuannya? Dan mengapa Anda belum pernah mendengarnya di benua Tianwu? Orang yang begitu kuat tidak mungkin tidak dikenal. Tidak mungkin salah. Kucing hitam besar itu mengerutkan kening. Pintu ini telah dibuka, tetapi jejaknya sangat kecil. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali, dan itu aneh. Pihak lain memperbaiki pintunya lagi. Setelah itu beberapa saat, napas benua Tianwu terhalang, sehingga ketika lawan masuk dan keluar dari gerbang, itu tidak akan membiarkan napas benua Tianwu melarikan diri ke dunia yang berlawanan. Qin Chen memandang kucing hitam besar itu agak tidak terduga. Dapatkah dikatakan bahwa pihak lain adalah dunia surgawi yang kuat dari benua Tianwu? Jika tidak, bagaimana mungkin seorang tuan asing yang normal menyembunyikan aura benua Tianwu untuk mereka? Dan jika ada orang seperti itu, mengapa tidak ada berita tentang pihak lain di benua Tianwu? Qin Chen memiliki ketakutan samar di hatinya. Meskipun pihak lain tampaknya tidak memiliki niat jahat sama sekali saat ini, siapa yang tahu jika benar-benar tidak ada niat jahat? Kucing hitam besar, bisakah formasi ini masih melewati orang sekarang? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dan orang-orang terhormat kuno di sampingnya juga sangat menantikannya. Jika mereka bisa pergi ke surga melalui ini, mereka akan sangat bermimpi. Melewati bisa lewat, tapi kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Setidaknya ketika basis kultivasi dikembalikan ke alam suci, adalah mungkin untuk melewati gerbang. Qin Chen mengangguk, selama dia bisa melewati gerbang formasi. Qin Chen yakin bahwa tingkat formasinya telah melampaui lingkup tingkat kekaisaran tingkat 9, tetapi masih ada jarak dari tingkat suci. Setidaknya jika ada orang dalam formasi ini yang melewatinya, dia tidak bisa melihatnya. Tapi kucing hitam besar bisa melihatnya sekilas. Dalam beberapa pengalaman, dia tidak bisa dibandingkan dengan kucing hitam besar yang telah hidup selama bertahun-tahun. Namun, Qin Chen juga sedikit khawatir meninggalkan gerbang di sini. Dia meminta semua orang untuk minggir dan mulai membuat serangkaian larangan di sekitarnya. Meskipun dia tidak ada hubungannya untuk saat ini, dan dia tidak tahu siapa yang lewat, dia hanya perlu membuat larangan lain di sini, dan seseorang akan datang ke sini di masa depan. Itu pasti akan memicu perasaannya. Selain itu, Sang Guanxier dan yang lainnya jelas bertekad untuk menemukan tempat ini. Setelah dia mengatur batasan dan formasi, bahkan jika Sang Guanxier dan yang lainnya menemukannya, mereka tidak akan bisa memasuki gerbang dalam waktu singkat. Saat mengatur formasi, Qin Chen juga menyimpulkan formasi dan batasan di depannya, dan pada saat yang sama memikirkan bagaimana mencegah aura terekspos. Pada awalnya, Qin Chen masih sedikit berkabut menuju pintu arai di depannya. Tetapi secara bertahap, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dia juga melihat beberapa pintu dari pintu arai. Dan dia kagum. Tata letak gerbang ini sangat menakutkan, setidaknya tingkat Saint level, yang membuat Qin Chen kagum. Dan pada saat yang sama telah membuat keuntungan besar, dan juga melihat bahwa memang ada batasan baru di luar gerbang. Dan tujuan pembatasan ini memang untuk mencegah benua Tianwu. Napas bocor ke dunia yang berlawanan. Pembatasan semacam ini sangat rahasia. Tidak heran Qin Chen tidak melihatnya pada awalnya. Dan sekarang dia secara bertahap menyadari sifat luar biasa dari pembatasan ini, yang jauh melampaui levelnya saat ini. Jika dia dapat sepenuhnya memahami batasan ini, itu adalah sarana untuk menutupi napasnya. Di atas pasti bisa beberapa kali tetapi puluhan kali peningkatan. Tetapi ketika Qin Chen menjadi semakin sadar akan batasan ini, mata Qin Chen tiba-tiba mengungkapkan sedikit keraguan. Dan secara bertahap, keraguan ini menjadi kejutan. Karena tata letak larangan membuatnya merasa sangat akrab. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ini adalah tanah sihir kuno. Qin Chen tiba-tiba berhenti merasa dan berseru. Qin Chen, ada apa? Semua orang menoleh. Pengaturan larangan sangat istimewa, sangat mirip dengan pembentukan dan larangan segel kristal suci tanah sihir kuno. Tampaknya sama, milik genre yang sama. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh.
Tidak heran dia merasa bahwa larangan ini menjadi semakin akrab. Dan beberapa metode larangan sangat mirip dengan larangan Lord of Sealet Abyssal Demon di Tanah Iblis Kuno, yang jelas berasal dari genre yang sama. Tanah Iblis Kuno, Zenjizu. Aku mengerti. Kucing hitam besar itu menyeringai. Aku bilang seseorang mencuri mutiara batas kota dari alam rahasia iblis surgawi dan meletakkannya di Tanah Iblis Kuno. Ternyata dia adalah pria dari alam surgawi ini. Kucing hitam besar itu marah. Itu sebelumnya bertanya-tanya mengapa seseorang bisa diam-diam mengambil manik-manik batas kota dari alam rahasia iblis surgawi, dan kemudian memasukkannya ke dalam segel Tanah Iblis Kuno. Karena tidak ada seorang pun di daratan yang bisa melakukan ini, sedikit. Tetapi jika itu adalah master dari surga, itu terlalu normal. Namun, setelah memahami ini, Qin Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Setidaknya dari perspektif Tanah Sihir Kuno, pihak lain tidak memiliki banyak kejahatan terhadap benua Tianwu. Jika tidak, tidak perlu menggunakan manik-manik batas kota untuk mengendalikan jurang maut. Segel utama lebih teliti. Waktu berlalu, dan beberapa hari kemudian, Qin Chen akhirnya menetapkan serangkaian batasan dan formasi, membungkus tempat itu sekali lagi. Ayo pergi. Kemudian kelompok itu kembali dengan cara yang sama dan sekali lagi kembali ke ibu kota suci. Saudara Chen, datang dan cicipi teh Buddha berdarah yang unik di suaka darahku. Di ruang rahasia di Tanah Suci Darah, Qin Chen dan ketiganya duduk bersama. Fu Qiankun memegang teko dan menuangkannya ke dalam cangkir. Ada beberapa daun teh berwarna darah di cangkir. Setelah air tersiram air panas, daun berwarna darah tiba-tiba melayang. Aroma unik lolos. Qin Chen dan Gu Zun mengambil teh, meminumnya, dan berkata, teh yang enak. The Blood Buddha Tu adalah teh yang unik di Tanah Suci Darah, dan juga merupakan salah satu teh terbaik di benua Tianwu. Itu hanya bisa tumbuh di tempat-tempat seperti Laut Dewa Darah. Itu hanya matang setiap 100 tahun dan sangat langka. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sedikit terkejut. Di kehidupan sebelumnya, dia juga suka minum Buddha berdarah. Ketika dia meminumnya lagi, kenangan tak berujung muncul di hatinya. Kakak Chen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Fu Qiankun meletakkan cangkir tehnya dan melihat ke atas. Sekarang, Qin Chen telah mendirikan kota Tianlei, dan Tanah Suci Darah telah kembali ke tangan mereka. Selain itu, Kekaisaran Xuanyuan juga demikian. Dapat dikatakan bahwa sejumlah besar kekuatan di bawah langit telah berdiri di seberang istana berkabut, dan situasinya telah lama damai. Itu benar-benar berbeda pada awalnya. Dalam pandangan Fu Qiankun, waktunya telah tiba untuk serangan total. Belum waktu yang tepat. Qin Chen mengerti apa yang dimaksud Fu Qiankun dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun mereka telah menang sekarang, Qin Chen tidak bermaksud meremehkan Sangguan Sier. Sangguan Sier diam-diam bisa mengendalikan begitu banyak kekuatan hanya dalam 300 tahun, berkolusi dengan setan asing, dan mendirikan istana misti. Menjadi kekuatan terbesar di daratan tidak berarti menganggur. Jika ceroboh, Qin Chen sendiri yang tidak beruntung.